Begitu saya turun, maka semua yang terbaik dicabut. Jokowi ini jelek, kelakuannya jelek. Itu dikatakan oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi ternyata memiliki sifat pendendam terhadap musuh politiknya ataupun orang yang berseberangan dengan dirinya. Bahkan untuk membalaskan dendamnya, Jokowi tidak mesti melibatkan orang lain atau kaki tangannya, tetapi dengan caranya sendiri. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio merupakan salah satu orang yang merasakan pembalasan dendam yang dilakukan Jokowi. Bukan hanya pencopotan dari jabatan Panglima TNI, Gatot pun menerima perlakuan tidak layaknya seorang pejabat publik, apalagi dengan status Panglima TNI, saat menghadiri acara pernikahan anak kedua Jokowi. Hal ini sangat jelas dikatakan politisi senior PDIP Pandana Baban, bahkan politisi senior yang kebetulan satu partai dengan Jokowi ini secara jelas mengatakan, bila sosok Presiden Jokowi memiliki karakter yang jelek karena memiliki cara membalaskan ketidaksukaannya atas lawan dengan cara yang tidak terduga sama sekali. Kelakuannya jelek. Jokowi ini jelek, kelakuannya jelek. Dan hubungan yang tidak harmonis antara Jokowi dengan Surya Paloh dikhawatirkan akan menimbulkan potensi karakter dendam Jokowi pada Surya Paloh. Bila kemudian kalau kita melihat bagaimana cara Jokowi yang menghindar saat Surya Paloh ingin memeluknya di acara Partai Golkar yang lalu, apakah ini bagian dari pembukaan cara Jokowi menunjukkan sikap dendamnya? Karena perlakuan pada Surya Paloh dilakukan di acara resmi dan di depan mata para tokoh yang hadir dan ditonton oleh publik. Hanya Jokowi yang tahu pastinya. Namun Pandana Baban juga mengatakan kalau Surya Paloh memiliki karakter yang tidak jauh berbeda, yang akan selalu ingat apa yang perlakuan orang padanya. Lalu bagaimana bila memang hubungan Jokowi dan Surya Paloh benar-benar putus? Apakah kedua tokoh ini akan terlibat dalam drama saling mendendam? Apalagi dalam sambutan di HUT Nasdem ke-11 kemarin, Surya Paloh terkesan memberikan sinyal akan ada sesuatu bila kemudian Jokowi benar-benar mengatakan perpisahan dengan Nasdem. Bahasa Surya Paloh ini bisa menimbulkan berbagai tafsir, dan tak terkecuali tafsir seolah Surya Paloh akan membuka, misalnya bobrok kebijakan atau masalah dalam pemerintahan Jokowi. Sekali lagi, hanya Surya Paloh yang paham apa maksud tujuan dari bahasa yang disampaikan. Kalau itu dikatakan oleh Presiden Joko Widodo. Gatot Nurmantio yang disebut Pandana Baban sebagai salah satu orang yang merasakan pembalasan dendam Jokowi memang memiliki hubungan yang kurang baik dan bisa saja
Pencopotan Gatot berawal dari tidak sukanya Jokowi pada Gatot. Mengingat pencopotan Gatot dilakukan 8 Desember 2017, sementara Gatot memasuki masa pensiun 1 April 2018. Mungkin benar kata Pandana Baban, ketidaksukaan Jokowi berasal saat acara HUT TNI di Cilegon 2017 yang lalu, yang membuat Jokowi kesal atau marah karena harus berjalan kaki sekitar 3 km menuju lokasi acara karena macetnya jalan. Dan hal seperti ini mungkin tidak biasa, terutama dalam acara resmi. Terlepas dari itu, sosok Gatot Nurmantio selama menjabat sebagai Panglima TNI memang terkesan memiliki kebijakan atau sering melakukan manuver yang terkesan berseberangan dengan Jokowi. Bahkan Gatot pernah dalam acara Golkar membacakan puisi berjudul "Tapi Bukan Kami Yang Punya" karya Denny J.A. Puisi yang bermakna kritikan terhadap pemerintah. Tidak hanya itu, Gatot pun pernah mengeluarkan pernyataan adanya pembelian 5.000 pucuk senjata yang dilakukan di luar instansi TNI. Dan yang paling fenomenal, Gatot memerintahkan seluruh jajaran TNI untuk menggelar nobar pemutaran film G30 PKI. Dan kebijakan ini menjadi perdebatan dan polemik panas publik saat itu. Gatot sendiri mengakui kalau pencopotan dirinya sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi tidak lepas dari kebijakannya yang memerintahkan jajaran TNI menonton film G30 PKI. Gatot pun mengatakan bukan hanya dirinya saja yang dicopot, tetapi orang-orang yang sedang menjabat di jajaran TNI pun banyak diganti pasca dirinya tidak menjadi Panglima TNI. Ini pun dipaprasin. Begitu saya turun, maka semua yang terbaik dicabut. Ini terkesan menyingkirkan orang-orang Gatot di tubuh TNI. Pasca pensiun pun, Gatot terlihat aktif dan vokal bersuara dalam gerakan oposisi yang mengkritik pemerintahan Jokowi. Dan semoga ini bukan dari bagian sikap berbalas dendam antara Jokowi dan Gatot. Kemudian akan memunculkan berbalas dendam baru antara Jokowi Surya Paloh. Semoga saja ini tidak terjadi. Setidaknya kita meyakini dan berharap para tokoh dan pemimpin negeri ini mampu menjaga persatuan, persahabatan, dan kerukunan dalam segala perbedaan pandangan dan pilihan politik maupun pemikiran.